Halo teman-teman semuanya, hari ini kita akan belajar membuat model matematika dari masalah program linear. Nah, ini adalah contoh masalah yang akan kita buat model matematikanya. Sebagai contoh, sebuah pesawat terbang mempunyai tempat duduk tidak lebih dari 300 kursi. Artinya dari kalimat ini adalah paling banyak 300 kursi. Terdiri atas kelas ekonomi dan VIP. Penumpang kelas ekonomi boleh membawa bagasi 3 kilo dan kelas VIP boleh membawa bagasi 5 kilo. Boleh membawa artinya boleh membawa sampai 3 kilo untuk kelas ekonomi. Jika membawa 1 kilo, boleh. 2 kilo, boleh. Tetapi kalau 4 kilo di kelas ekonomi, tidak boleh. Nah, untuk yang kelas VIP, maka boleh membawa sampai 5 kilo. Sedangkan pesawat dapat hanya mampu membawa total ya, ini bagasinya adalah 1.200 kg. Perusahaan akan memperoleh laba dari penjualan sebuah tiket kelas ekonomi sebesar 100.000 dan penjualan sebuah tiket kelas VIP sebesar 200.000. Jadi kalau laku, laba atau keuntungan untuk satu tiket ekonomi adalah 100.000 dan untuk satu tiket VIP adalah 200.000. Dari masalah ini, dari uraian pernyataan ini, sebenarnya kita bisa ambil banyak kesimpulan yang nanti akan kita buat suatu model matematika sistem pertidaksamaan linearnya. Berapa laba maksimum dari penjualan tiket tersebut? Nah, di sini adalah tujuan kita. Tujuan kita adalah menentukan suatu laba. Maka, dalam membuat bentuk model matematika model sistem pertidaksamaan itu, kita harus menentukan yang namanya fungsi kendala dan fungsi tujuan. Fungsi tujuan itu kalau dalam masalah ini berarti tujuannya apa? Tujuannya adalah menentukan laba. Nah, ini adalah soal yang tadi saya bawa ke pojok ya, supaya kita masih mengingat untuk bentuk soalnya. Nah, sekarang akan kita selesaikan dulu. Nah, sebelum kita membuat tabel, hal yang pertama kali kita lakukan adalah membuat permisalan untuk X dan Y. Siapa yang dibuat permisalan untuk X dan Y? Cara yang paling mudah adalah kembalilah ke soal dan lihat fungsi tujuannya. Tujuannya adalah laba maksimum. Laba kalau terjadi penjualan tiket. Nah, tiketnya tadi ada dua, yaitu tiket ekonomi dan VIP. Maka yang kita misalkan di sini adalah banyaknya tiket kelas ekonomi itu sebagai X dan banyaknya tiket kelas VIP. Kan kita belum tahu nanti akan terjual berapa, maka harus kita misalkan sebagai X dan Y. Jadi, paling mudah buat tabel, lalu yang ada di kolom kedua ini, yang di sini ya, ini kita misalkan banyaknya kelas ekonomi, maksudnya di sini adalah banyaknya tiket kelas ekonomi, itu nanti X, dan banyaknya tiket kelas VIP, itu kita misalkan Y. Karena belum tahu berapa yang nanti akan terjual. Maksimum itu artinya yang nanti tersedia. Nah, kamu buat ini keterangannya adalah X, Y, siapa yang dimisalkan X dan Y. Dalam membuat permisalan X dan Y tidak boleh salah dan tertukar, karena kalau tertukar maka bentuk sistem pertidaksamaannya menjadi salah. Lalu kenapa di sini kok tempat duduk dan bagasi? Karena yang diketahui di sini hanya bagasinya.
tempat duduknya kan kita belum tahu ada berapa banyak tempat duduk. Maka masih kita misalkan sebagai X, yaitu banyaknya tiket. Banyaknya tiket itu kita anggap sebagai banyaknya kursi ya, tempat duduknya nanti. Jadi kita misalkan X, lalu banyaknya kelas itu Y. Nah, ini tadi kalimat pertama. Tempat duduk tidak lebih dari 300 kursi. Tempat duduknya kan terdiri dari kelas ekonomi dan VIP. Maka kalau kita belum tahu banyaknya tiket maupun tempat duduknya untuk si kelas ekonomi, kita misalkan saja X, lalu kelas VIP atau tiketnya kita misalkan Y. Kursinya kita anggap di sini, ditulis di sini, tidak lebih itu berarti nanti paling banyak 300 kursi. Kata tidak lebih itu nanti tandanya adalah begini, kurang dari atau sama dengan. Lalu baris yang ketiga ini diisi bagasi. Kenapa? Karena keterangan kendala yang kedua di sini adalah bagasi ini. Bagasinya berapa? Bagasinya berapa? Nah, maka karena si kelas ekonomi itu hanya bisa membawa paling banyak 3 kilo, maka di sini kita tulis 3. Terus VIP itu 5 kilo, maka 3 dan 5. Sebenarnya ini boleh baru ditulis 3 dan 5 saja, nanti XY-nya kita tulis belakangan. Kemudian karena paling banyak bagasi yang bisa dibawa oleh pesawat adalah 1.200 kg, maka di sini kita tulis maksimumnya 1.200 kg. Jadi ini kalau dibuat satuan, ini dalam kilo, ini kilo, ini kilo. Jadi harus seimbang. Kalau satu baris begini harus kilo, kilo, kilo. Kalau ini tadi kan banyaknya semua, banyaknya kursi. Kalau kamu membuat di sini kilo, kok di sini kursi, di sini rupiah, nah itu berarti pertanda salah. Maka sekarang cara membuat model sistem pertidaksamaan linearnya adalah untuk model yang pertama kita tinggal menuliskan X tambah Y kurang dari atau sama dengan 300. Kita tulis sebagai fungsi kendala pertama. Ini ya. Yang kedua, untuk bagasi maka kita tulis 3X tambah 5Y kurang dari atau sama dengan 1.200. Lalu, jangan lupa untuk selalu menuliskan yang ketiga dan yang keempat ya, ini boleh ditulis sebagai dua pertidaksamaan, yaitu X lebih besar atau sama dengan 0 dan Y lebih besar atau sama dengan 0. Artinya, banyaknya kelas ekonomi dan kelas VIP, baik kursinya atau tiketnya tadi, tidak mungkin negatif. Atau artinya kalau digambar ini nanti akan ada di kuadran 1. Sedangkan fungsi tujuannya, kenapa seperti ini? Kita lihat dari tujuannya tadi. Di sini kan ingin diperoleh laba. Penjualan satu tiket, kalau laba untuk ekonomi, tiket ekonomi 100.000, maka 100.000 dikalikan berapa banyaknya kursi atau tiket ekonomi, berarti kan masih X karena belum tahu. Maka 100X ditambah 200.000 Y. Sudah, ini adalah bentuk dari fungsi tujuan atau biasa ditulis Z. Jadi Z sama dengan 100.000 X ditambah 200.000 Y. Berikutnya, kalau kamu sudah berhasil membuat modelnya ini, ya tinggal seperti biasanya, ini untuk mengingat yang tadi. Selanjutnya, untuk menyelesaikannya, kamu harus membuat grafik fungsinya atau grafik DHP-nya, lalu menentukan titik-titik pojoknya dan menentukan nilai maksimum atau minimum atau nilai optimum yang dimaksud. Untuk cara menggambar grafik tidak akan dijelaskan dalam video ini karena kemarin sudah kamu pelajari, maka yang akan saya tampilkan adalah gambar jadi. Ya, jadi ini 0,300 dan 300,0 itu berarti yang kedua, yang ini ya, yang grafik pertama. Lalu ini yang grafik kedua. Yang ini 1, ini 2.
Lalu untuk mencari titik C, tinggal kamu gunakan substitusi dan eliminasi dari garis pertama dan garis kedua di eliminasi dan substitusi. Juga tidak akan dijelaskan di sini. Sehingga kalau nanti dicari, kita akan menguji titik-titik pojoknya. Titik A di sini adalah titik 0,0. Biasanya tidak perlu kita cari dalam fungsi tujuan. Lalu titik B-nya di sini 300,0. Titik C 150,150 dari mana? Dari cara dieliminasi dan substitusi dari garis pertama dan garis kedua ini. Lalu titik D di sini yang di ujung ini adalah 0,240. Kamu punya 4 titik, yang ini boleh ditulis boleh tidak ya, yang 0,0. Maka masukkan ke fungsi tujuan. Ini adalah fungsi tujuannya tadi, masuk ke sini. Tulis ke sini. Kamu tinggal mengganti setiap nilai X dan Y. Kalau untuk ini jelas 0. 300,0 di titik B silakan diisi untuk X-nya 3. X-nya 300 ya, berarti 30 juta. 100.000 dikali 300. Berikutnya ini X dan Y kamu ganti 150 dan 150 lalu dihitung. Semuanya kamu hitung. Setelah itu kita kembali ke masalahnya. Yang diminta menghitung atau mencari adalah laba paling maksimum terbesar, berarti ini. Nah, maka harus diberi keterangan, jangan cuma dicentang atau digaris, tapi tambahkan keterangan laba atau keuntungan maksimum dari penjualan tiket pesawat adalah 48 juta. Nah, 48 juta ini terjadi bila terjual sebanyak 240 tiket atau digunakan 240 kursi ya, untuk kelas apa? Ini kan X, Y. Nah, Y tadi adalah kelas VIP. Jadi, si perusahaan pesawat itu akan mengalami penjualan dengan laba maksimum yaitu sebesar 48 juta kalau tiket yang terjual adalah 240 tiket atau kursi kelas VIP, sedangkan kelas ekonominya 0 atau tidak terjual. Begitu untuk penyelesaian contoh soal ini.